Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah momentum kita, umat muslim di seluruh dunia, akan merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana Hari Raya Idul Adha memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebuah sejarah, cerita yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana dikisahkan bahwa ada seorang bapak yang rela anaknya dikurbankan. Berkaitan juga dengan ayat yang Bapak sampaikan, Qul inna sholati, katakanlah bahwasanya sholatku wa nusuki, kurbanku wa mahyaya, dan hidupku wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya karena Allah. Di ayat kedua, dalil kedua yang Bapak sampaikan, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Dari kedua ayat yang sudah kalian dengar, memiliki sejarah yang sangat panjang, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki ketakwaan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu hebat. Ayat ini disandingkan dengan sholat. Inna sholati wa nusuki, sungguhnya sholatku, ibadahku, kurbanku lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah. Kenapa sholat disandingkan dengan berkurban? Di ayat yang kedua juga dikatakan bahwasanya fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan kerjakan kurban. Dalam konteks ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sholat adalah ibadah yang wajib kita laksanakan. Karena kita bersama-sama juga tahu bahwasanya sholat adalah tiang agama. Dan juga wanhar, berkurban. Berkurban adalah bentuk ibadah yang sangat istimewa
istimewa di sisi Allah. Menurut para pendapat ulama, bahwasanya kedudukan berkurban adalah kedudukan yang sangat istimewa. Berkurban adalah bentuk sedekah yang direlakan, kita keluarkan dari harta kita. Di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Terkhusus pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dijuluki, diberi gelar oleh Allah sebagai kekasih Allah atau Khalilullah. Ketakwaan dan kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah adalah bentuk ketakwaan dan kecintaan yang sangat sempurna. Perlu kita tanamkan dalam diri kita. Tidak hanya Nabi Ibrahim yang istimewa, tapi anak dan seluruh keluarga Nabi Ibrahim memiliki tingkat ketakwaan dan kecintaan yang mendalam kepada Allah. Cerita ini, sejarah ini sudah sangat sering kita dengar. Khutbah-khutbah ketika melaksanakan sholat Idul Adha sering digaungkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki seorang anak yang solih. Anak ini diberi nama Ismail alaihissalam. Kepatuhannya kepada Allah dan kepatuhannya kepada orang tua perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ketakwaan kepada Allah, ketakwaan kepada orang tua, itu adalah kunci kesuksesan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ridallahi fi ridho walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah ada pada keridoannya orang tua, dan mungkarnya Allah berada pada kemungkarannya orang tua. Subhanallah, Nabi Ismail memiliki akhlak yang baik kepada orang tua. Suatu cerita, Nabi Ibrahim diberi ujian oleh Allah. Nabi Ismail adalah putra yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Sekian lama, sekian ratus tahun beliau menunggu kehadiran seorang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim agar dikaruniai anak yang soleh. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, anak-anakku sekalian, perlu kita tanamkan, perlu kita perhatikan. Nabi Ismail ditunggu-tunggu kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Ketika sudah meranjak dewasa, Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah. Perintah apa yang diberikan oleh Allah? Suatu ketika Nabi Ibrahim tertidur, lalu bermimpi. Apa mimpi tersebut? Mimpi tersebut adalah perintah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anakku sekalian, perlu kita garis bawahi, perlu kita ketahui, mimpinya seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa menunda, tanpa basa-basi, Nabi Ibrahim langsung memberikan berita tersebut kepada anaknya tercinta, Ismail alaihissalam. Dikisahkan Nabi Ibrahim duduk bersama Nabi Ismail, berdiskusi. "Wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya Allah memerintahkanku untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu?" Jawaban yang sangat-sangat mulia, jawaban yang sangat tidak terpikirkan oleh kita. Bagaimana tidak? Mana mungkin seorang bapak
yang menunggu kehadiran sesosok anak yang sangat dicintai, menunggu kehadiran seorang anak yang ditunggu-tunggu ratusan tahun. Ketika meranjak dewasa, diperintahkan Allah untuk disembelih. Mana ada hati orang tua yang tidak tersakiti? Pasti rasanya sakit sekali. Tapi karena bentuk kecintaan Allah, bentuk kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, perintah tersebut langsung dilaksanakan tanpa ditunda-tunda. Anak-anakku sekalian, apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku, apabila ini adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah, maka kerjakanlah. Begitu mulianya Nabi Ismail alaihissalam, tidak berpikir bahwasanya aku akan mati, aku tidak akan bertemu dengan ayah bunda. Tapi Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail agar mempunyai bentuk ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu istimewa. Sehingga hari itu juga Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke sebuah padang pasir, ditutup matanya menggunakan kain, diikat badannya menggunakan tali. Diriwayatkan bahwasanya tali tersebut tidak kuat ikatan. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, kencangkanlah ikatan pada diriku, agar ketika aku disembelih, aku tidak memberontak. Subhanallah. Bagaimana mungkin seorang bapak yang tega untuk menyembelih anaknya? Pasti berlinangan air mata. Lalu ada kata-kata kedua keluar dari mulutnya Nabi Ismail. Apa kata beliau? Wahai ayah, tajamkanlah pisaumu, agar ketika kau menyembelihku, aku tidak merasakan sakit. Subhanallah. Dua kata tersebut adalah bentuk kecintaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bentuk ketakwaan beliau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hendak disembelih, pisau sudah berada di pelipisnya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahai Ibrahim, mimpi itu adalah nyata, janjiku adalah nyata. Ketika itu Nabi Ismail, sosok Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba. Anak-anakku sekalian, dari kisah tersebut terjadilah kisah Idul Adha ini. Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing adalah bentuk kecintaan kita, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam perlu kita tanamkan dalam lingkungan hidup kita, perlu kita tanamkan dalam diri kita, agar kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, berkurban tidak hanya dengan hewan kurban, tidak hanya dengan kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya. Tapi kalian bisa berkurban dengan harta kalian, harta yang kalian miliki. Karena sesungguhnya kurban adalah bentuk sedekah. Sedekah ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Apabila kalian memiliki harta yang berlebih, bisa kalian sumbangkan, berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan apabila kalian memiliki harta yang berlebih dan bisa membeli hewan kurban, itu sangat baik. Karena sedekah
yang terbaik di sisi Allah adalah berkurban dengan hewan kurban. Anak-anakku sekalian, dalam peristiwa kurban ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita harus mendekat diri kepada Allah dan juga berbagi kepada sesama. Mendekat diri kepada Allah dengan cara beribadah, bersedekah, dan juga berbagi kepada tetangga, orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu adalah baik. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita harus memiliki empati, simpati kepada orang-orang di lingkungan kita. Diingat anak-anak sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa akan memberikan kita ketenangan, kecintaan lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwasannya dalil yang Bapak bacakan di awal tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surah lain Allah berkata, fasholli li rabbika wanhar. Kerjakan sholat dan juga berkurbanlah. Apabila kita memiliki harta yang berlebih, maka kita wajib mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk sesama orang yang membutuhkan. Anak-anakku sekalian, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Diingat bahwasanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak ada kesalahan, ada kekurangan. Itu datangnya dari Bapak pribadi. Apabila ada kebenaran, sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.